Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, buat kalian nih yang ingin skripsi ya, atau sedang melakukan tugas akhir, kalau teman-teman pakai Jogi kan mahal ya. Ini ada template bagus banget ya untuk jurusan informatika ya. Itu template aplikasi pembelajaran huruf hijaiyah berbasis Android ya. Nah, nanti yang kalian dapatkan adalah bentuk RAR yang isi RAR itu seperti ini ya. Ada tugas akhir, ada belajar hijaiyah. Belajar hijaiyah ini adalah source code-nya. Baik itu buat source code Android studionya maupun backend-nya. Ya, karena ini kalau mau di online kan bisa atau di mode offline tapi harus ada server lah. Tapi better harus yang online aja biar enak gitu untuk presentasinya atau gimana. Nah terus nanti kalian dapat penulisannya adalah ada daftar isi, daftar simbol, tabel, gambar, bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, bab 5, sama daftar pustaka. Ini udah enak banget ya. Terus kalau kita cek ya, misalkan kayak bab 4 ya. Tadi bab 4 ini udah kita bahas ya, dari algoritmanya, flowchartnya, sampai pembuatan aplikasinya nih. Nah, ini nanti untuk aplikasinya kan seperti ini ya. Tuh. Ini dia halaman backendnya nanti akan seperti ini. Nah ini halaman untuk di apps-nya ya. Ini ada untuk menu registernya. Nah ini adalah salah satu menu fiturnya ya. Tuh. Jadi ini tuh benar-benar untuk belajar hijaiyah lah. Oke. Kemudian sistemnya udah semua, udah lengkap. Wah pokoknya ini enak banget ya. Terus nanti mungkin kan di setiap kampus itu memiliki standar yang berbeda-beda ya. Nah cara revisi atau cara pembuatannya ya itu sangat mudah banget teman-teman. Teman-teman cukup perlu pakai ChatGPT. Kalau bisa yang langganan itu murah kok, cari aja di e-commerce ya untuk akun ChatGPT. Nah setelah itu kalau teman-teman udah login atau udah premium pasti di sini ada tulisan project ya. Teman-teman tinggal ini saya delete dulu ya. Ini delete. Teman-teman bisa melakukan plus ini project, kemudian tulislah judul masing-masing ya. Setelah itu kan nanti udah jadi ya. Nah ini kan udah jadi nih. Sebentar. Nah ini kan udah di folder ya, project skripsi. Kemudian teman-teman tuh harus mengupload dokumen ya, baik itu foto atau Word atau PDF perihal standar penulisan skripsi di kampusnya masing-masing. Oke. Jika sudah nanti captionnya seperti ini. Tolong pelajari ini. Ini adalah standar penulisan skripsi di kampus saya. Tolong kamu pahamin ya semuanya yang saya upload ini. Jika sudah paham, tolong jadikan ini sebagai fondasi kita saat ini. Nah ini adalah formnya. Setelah dia nanti akan memahami, baru langkah pertama adalah kita masukkan yang namanya misalkan bab 1, oke? Bab 1 kita coba upload di sini. Nah, lalu teman-teman tinggal bilang, ini adalah bab 1 saya. Tolong kamu pahamin dulu ya. Dan tolong kamu pelajari. Tolong pahamin dulu ya. Ini dulu ya. Semua isi dari dokumen yang saya upload ini. Oke.
Nanti kita tunggu ya sampai dia benar-benar sudah memahami. Nah, jika sudah dia pahamin, ya baru teman-teman harus melakukan yang namanya ini, sorry. Nah, ini ya. Jadi per satu, misalnya latar belakang nih, teman-teman. Enaknya tuh ini dari sini cukup. Per satu paragraf. Misalkan ini adalah bab 1 dari latar belakang. Oke, jangan lupa titik 2-nya ya. Jika sudah, form terakhir itu adalah apakah ini sudah sesuai dengan standar penulisan skripsi atau tugas skripsinya lah ya. Kalau misalkan tugas akhir ya skripsi dari kampus saya yang sudah kamu pelajari. Nah, nanti dia akan, kalau misalkan sudah benar, maka jawabannya benar, tapi jika salah nanti akan diperbaiki. Nah, itu enak banget ya. Kalau ini ya semuanya, dan baik itu nanti misalkan ada revision di tengah-tengah, ya kan karena ini library-nya udah skripsi kamu, nah itu udah enak banget nanti. Tinggal misalkan biasanya itu ada revision di sini nih. Biasanya ya nah diidentifikasi masalah. Teman-teman ceritain aja, ini identifikasi masalah seperti ini. Misalkan ada minta 7, nanti dia akan ngebuatin kok, oke? Nah, ini juga berlaku untuk dalam source code ya. Kalau source code harus beda lagi, jangan disatuin sama proyekan atau folder ya dari skripsi. Tapi kamu create baru, misalkan ini. Nih, source code skripsi. Oke. Nah, ini kamu upload ini. Nanti teman-teman, ini kan ada sebentar, misalkan Android ya. Teman-teman harus ekstrak dulu ya. Nah, tugas kamu kalau ingin perbaiki source code ya, ini kan tutup folder kan source code Android semua nih, atau backendnya lah ya. Nah, kita tinggal gini ya, tinggal masuk ke sini kita titik. Nah, biasanya itu kan dia nggak bisa ya, dia harus serara atau apa gitu ya. Nah, karena ini kan tadi di password ya, kalian harus jadikan ini adalah zip ulang ya. Kalian buat zip ulang ya. Terus oke, gitu, jangan dikasih password ya. Sebentar, kita tunggu. Nah, jika sudah jadi zip, kamu lempar ke sini, terus suruh dia tolong pelajari. Nah, jika sudah, nanti kamu tinggal screenshot aja di bagian mana errornya ya. Nanti dia akan ngasih tahu dan ngasih tahu caranya perbaikan, apakah ada source code yang diganti atau dihapus ya. Nah, itu udah enak banget ya. Jadi dengan harga yang sangat terjangkau ya dibanding harga joki yang begitu mahal, kalian tuh bisa lebih irit ya, bisa lebih hemat lah, oke?
Dan jika kalian berminat dengan template ini, usahakan kalian tuh harus mengajukan judul terlebih dahulu ya. Judulnya ini ya. Nih. Nah, judulnya ini ya teman-teman ya. Nih, aplikasi pembelajaran huruf hijaiyah berbasis Android. Teman-teman bisa tambahkan huruf hijaiyah modern atau bahasa Inggris ya. Itu bisa banget ya, karena emang isi bahasa Inggris dan modern sekali. Dan ditambah langsung aja studi kasusnya di mana ya. Oke ya, jadi misalkan teman-teman mau nih source code dan dokumen skripsinya, teman-teman harus ajukan judulin dulu ya. Jika di approve, teman-teman boleh pakai template aplikasi pembelajaran huruf hijaiyah berbasis Android ini ya. Dan untuk link downloadnya ada di kolom deskripsi ya. Nah teman-teman tinggal download aja. Dan kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.